Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Nabila dari kelas 11 MIPA 2 absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok sebelumnya. Materi saya kali ini adalah potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan dari masing-masing daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda dengan daerah lainnya. Contoh limbah bangun datar yang dimanfaatkan berdasarkan kondisi wilayahnya. Yang pertama, ada di daerah pesisir pantai atau laut. Di daerah pesisir pantai atau laut, kita akan menemukan limbah keras yang biasanya berbentuk seperti cangkang kerang, sisik ikan, dan bintang laut yang sudah mati. Yang kedua, ada di daerah pegunungan. Di daerah ini, kita akan menemukan limbah yang berbentuk daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak dan pete Cina. Yang ketiga, yaitu di daerah pertanian. Di daerah pertanian, limbah bangun datar yang sering kita jumpai yaitu jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, dan kulit bawang. Dan yang terakhir adalah di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan ini, limbah bangun datar yang biasanya dihasilkan atau kita temui adalah kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, dan mika. Limbah bangun datar yang sudah disebutkan tadi sangat bermanfaat untuk proses pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan produk untuk masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar biasanya secara umum serupa. Pengolahan dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar terdiri dari 1. Pemilahan bahan limbah. Yang kedua, pembersihan limbah. Yang ketiga, pengeringan. Yang keempat, pewarnaan. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Dan yang terakhir adalah finishing. Yang pertama yang akan dibahas adalah pemilihan bahan limbah. Pemilihan bahan limbah bertujuan untuk menentukan limbah mana yang masih bisa kita gunakan dan limbah mana yang harus kita buang. Pemilihan bahan limbah dapat dilakukan secara manual dengan memperhatikan tujuan penggunaan bahan yang akan dirancang. Yang kedua adalah pembersihan limbah. Limbah yang tadi sudah kita pilih selanjutnya akan dibersihkan dari sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya limbah kulit jagung. Maka kulit jagung harus dipisahkan dari rambut jagungnya. Lalu, apakah rambutnya akan digunakan oleh kita atau tidak? Itu tergantung dari rancangan produk kerajinan yang akan kamu buat. Yang ketiga ada proses pengeringan. Limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. Setelah proses pengeringan, proses keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi warna, maka diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap, sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima ada pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar warna kering sempurna dan tidak mudah luntur. Yang terakhir adalah proses finishing. Bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya.
Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yose Jafir dari kelas 11 MIPA 2, absen 14. Sekarang saya ingin menjelaskan materi prakarya yang bertema perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam perancangan produk kerajinan, pakaian diperlukan berbagai interaksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat atau antropologi dan sejarah, ukuran badan atau antropometri, ukuran pakaian atau standarisasi, bentuk dan perhiasan atau pendidikan moral, etika gaya hidup, pengetahuan bahan atau fisik, teknik pembuatan atau rekayasa, perhitungan biaya produksi atau akuntansi, promosi atau publikasi, pemasaran atau marketing, kemasan atau desain, dan ilmu yang lainnya. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika. Contohnya keunikan atau craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya, lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologi. Misalnya, benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Adapun pengertian dari unsur estetika dan ergonomis adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur estetika. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Nilai-nilai keindahan atau keunikan karya seni memiliki prinsip, yaitu kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. B. Unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan, yaitu yang pertama, keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Barang atau produk yang dibuat haruslah aman bagi penggunanya. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Produk kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pengguna. Yang ketiga, ada keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang terwujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan atau pakai disyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Di sini ada contoh gambar karya seni yang memiliki unsur ergonomis dan unsur estetika. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari bahan atau material, mesin dan peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Yang pertama adalah menentukan bahan atau material produksi. Karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi, sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi.
sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Yang B, menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Ramadan dari kelas PKIPA 2, absen 15. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Terdapat sedikit karya kerajinan yang membutuhkan peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi, ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Misalnya, untuk alat-alat tulis gambar. Peralatan ini digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Berikutnya, beberapa alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pensil, yaitu alat yang biasa digunakan untuk membuat sketsa. Yang kedua, ada spidol. Biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Yang ketiga, komputer, untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Selanjutnya, dikarenakan kemajuan teknologi saat ini, hampir semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Meskipun begitu, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Bagaimanapun juga, karya kerajinan membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan dengan program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda antara satu dengan orang lainnya. Lanjutnya, bahan berkarya kerajinan merupakan material habis pakai yang dipakai untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada juga bahan yang berfungsi sebagai penunjang. Ketika kita membuat sebuah karya kerajinan, hiasan misalnya, menggunakan bahan limbah kertas, maka kertas bekas sebagai bahan utamanya, serta cat dan lem sebagai bahan penunjang. Bahan baku olahan adalah bahan yang alam yang sudah diolah terlebih dahulu sebelum melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya kerajinan dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat, dan sebagainya. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya diambil dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya ada proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pembuatan produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa, sehingga kita dapat bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa milik kita. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja. Dengan banyak berlatih, kita akan berani untuk kerja dan untuk unjuk hasil kerja. Akhirnya, akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif. Dan juga akan terbentuk sikap percaya diri, punya keberanian, serta tidak ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya, dan mampu berpikir kritis. Sikap mental itu akan membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko. Nah, dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pada produk kerajinan merupakan wujud secara fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itulah, dalam proses penciptaan, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni, seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Berikutnya ada fungsi. Pada proses pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus memiliki kemampuan, khususnya untuk menciptakan bentuk dan fungsi, sehingga karya yang diciptakan dapat memenuhi fungsinya dan bentuknya tetap memperhatikan aspek kenyamanannya. Yang ketiga, ada bahan.
Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, maka seorang pengrajin akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Nah, melalui teknik yang tepat akan diciptakan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat misalnya. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin. Semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan, setiap jenis kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter setiap bahan pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus dapat memadukan aspek bentuk, fungsi, serta agar bahan hasilnya menjadi optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan bekerja sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sagita Azhar dari kelas 11 MIPA 2 absen 16 dan berada di kelompok 4. Kali ini saya akan membahas tentang materi PKWI. Yang saya bahas kali ini adalah bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah pembentuk, yang berada pada sub B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, dan pada nomor 6, yaitu proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Saya akan membahas kerajinan dari limbah jagung bakar atau kulit jagung bakar. Karena kulit jagung bakar ini mudah sekali kita dapati, kita bisa mendapatkannya seperti di pasar tradisional atau bahkan sampah sekalipun. Kulit jagung sendiri itu adalah limbah yang berbentuk bangun datar dan tentu merupakan kekayaan dari Indonesia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan proses produksi kerajinan dari limbah kulit jagung bakar ini. Yang pertama itu ada perancangan produk kulit jagung bakar atau limbah kulit jagung bakar yang kita sebut sebagai sampah. Nyatanya bisa banget kita gunakan untuk kerajinan yang sangat berharga nilainya, dan tentunya bisa kita temui di mana saja. Seperti yang pertama kali saya tadi bilang, ini kita bisa temuin di mana saja dan mudah untuk didapatkan. Banyak tukang sayur yang membuang limbah atau kulit jagung ini di tempat sampah, jadi kita bisa menemuinya dengan sangat mudah. Dan manfaat kita atau keuntungan kita menggunakan kulit jagung atau limbah kulit jagung ini sebagai kerajinan juga sebagai bentuk kita untuk mengurangi limbah dari muka bumi ini. Dan kulit jagung itu adalah limbah basah, oleh karena itu kadar airnya itu tinggi. Oke, saya sekarang akan memberitahu cara pengolahannya. Pada dasarnya cara pengolahan kulit jagung ini tuh dengan proses yang sederhana dan mudah, yaitu dengan panas matahari. Cara pertamanya itu kita jemur kulit jagung bakarnya ini di terik matahari. Setelah itu kita warna dengan cat dan kita keringkan. Setelah itu kulit jagungnya itu kita setrika agar halus dan rata sehingga dapat dibentuknya dengan mudah. Dan dalam pembuatan kerajinan dari kulit jagung itu sendiri, kita memerlukan ketekunan agar hasil yang kita buat itu bagus dan menarik tentunya. Dan kulit jagung itu sendiri dapat dibuat menjadi bunga, boneka, hiasan pensil, bingkai foto, keranjang,
tas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan memberitahu cara kerajinan kulit jagung ini sebagai bunga. Bahan-bahan yang kita gunakan itu ada kulit jagung, cat warna tekstil, benang, lidi, tali tampar, dan vas bunga. Yang kedua atau yang B itu adalah alat pendukung. Jenis dan alat untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah ini sendiri yang kita gunakannya itu, alatnya itu adalah gunting. Yang terakhir itu ada C, keselamatan kerja. Merupakan sikap kita saat bekerja, berhubungan dengan cara kita memperlakukan alat dan bahan, serta bagaimana kita mengatur alat dan bahan kerja agar terlihat baik dan aman saat kita menggunakannya. Dan hal yang paling penting dari pembahasan kali ini adalah jangan sampai kita lupa untuk membersihkannya kembali saat kita selesai bekerja, agar tempat yang tadi kita gunakan bisa menjadi kembali rapi, aman, dan bersih.
Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak enak di hati kalian, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan